Kasir. Rekaman dari ponsel warga di depan kantor Bawaslu Buton Selamat Negara merekam sejumlah warga yang merupakan pengunjuk rasa mengamuk. Warga mengadang mobil ketua Bawaslu saat hendak melarikan diri dari para pengunjuk rasa. Pada tanggal 27 November kemarin, itu kemudian terjadinya. Aparat kepolisian pun langsung menenangkan warga dan mengamankan ketua Bawaslu kembali ke dalam kantor Bawaslu. Kericuhan dipicu kekesalan massa atas tidak ada jawaban dari Bawaslu terkait tuntutannya, yaitu menerbitkan rekomendasi PSU atau pemilihan suara ulang di beberapa TPS. Massa mengamuk di kantor Bawaslu karena tidak puas atas jawaban dari Ketua Bawaslu Buton, karena menurut massa aksi bahwa Ketua Bawaslu terlalu berbelit memberikan jawaban kepada aksi UNRAS yang tidak sesuai dengan tuntutan aksi massa. Selanjutnya, massa aksi memprotes karena seolah-olah pihak Bawaslu mengulur-ulur waktu dan tidak adanya rekomendasi kepastian PSU atas laporan mereka. Massa menggugat Bawaslu memaparkan sejumlah temuan Panwascam terkait pelanggaran yang terjadi di TPS. Di antaranya adalah hilangnya daftar hadir pemilihan di kotak suara, ketidaksinkronan antara daftar hadir dan pengguna hak pilih, dan temuan pemilih yang berasal dari luar Buton Tengah yang ikut memilih secara masif. Dari Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, Ainus melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi tingkat kota di Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung dan juga Rano Karno unggul di seluruh wilayah pemilihan. Di Jakarta Pusat, rekapitulasi penghitungan suara Pilkada Jakarta telah selesai digelar. Hasilnya, paslon Pramono Rano unggul dibanding pesaingnya. Hasil rekapitulasi tingkat kota administrasi Jakarta Pusat. Pasangan Pram Rano mendapatkan suara terbanyak, yakni 220.372 suara. Sementara paslon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono berada di posisi kedua dengan raihan 152.235 suara. Dan disusul paslon nomor urut 2 Dharma Pengrekum Kunwardana sebanyak 44.865 suara. Tadi sudah kita saksikan bersama, semua paslon melalui saksinya sudah menerima hasil yang sudah juga diikuti rekapitulasi dari tingkat KPPS, PPK di kecamatan maupun di tingkat kota administrasi. Di Jakarta Barat, hasil rekapitulasi dari 8 kecamatan menetapkan paslon Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno unggul dengan perolehan suara tertinggi, yakni sebanyak 500.738. Selain di Jakarta Barat, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga unggul di Jakarta Timur dengan 635.170 suara. Pasangan Pramono Rano unggul di 9 kecamatan kecuali di Pasar Rebo. Di kecamatan ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono unggul dengan perolehan 45.601. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta telah selesai digelar dan hasilnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 unggul dengan 50,07% suara. Dan dalam hasil rekapitulasi suara Pilkada Jakarta, pasangan calon gubernur nomor urut 1 mendapatkan 1.718.160 atau 39,41% suara. Pasangan Dharma Pengrekun Wardana mendapatkan 459.230 atau 10,52% suara. Sementara pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno memimpin dengan 2.183.239 atau 50,7% suara.
Dan pemirsa, mari kita lihat rangkuman hasil rekapitulasi suara di seluruh kabupaten atau kota Jakarta. Di Jakarta Timur, pasangan Pramono Rano unggul dengan 635.170 suara. Sementara pasangan Ridwan Kamil Suswono menempel ketat dengan 535.613 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh 136.935 suara. Sementara di Jakarta Barat, pasangan Pramono Rano kembali ungguli lawan-lawannya dengan 500.738 suara. Paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil dan Suswono menempel ketat dengan 386.880 suara. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana memperoleh suara 109.457 suara. Di Jakarta Selatan, pemirsa, pasangan Pramono Rano unggul dengan perolehan 491.017 suara. Kemudian disusul Ridwan Kamil dan Suswono 375.392 suara dan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 90.294 suara. Untuk Jakarta Utara, Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh 328.486 suara. Ridwan Kamil dan Suswono 261.063 suara dan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 77.026 suara. Lalu di Jakarta Pusat, Pramono Anung dan Rano Karno unggul dengan memperoleh 220.372 suara. Disusul Ridwan Kamil dan Suswono 152.235 suara. Lalu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 44.865 suara. Di Kepulauan Seribu, pemirsa, Pramono Rano meraih 7.456 suara. Ridwan Kamil dan Suswono 6.578 suara. Dan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana 653 suara. Pemirsa, relawan dan ormas dari tim Ridho menggelar aksi demonstrasi di depan kantor KPU DKI Jakarta di Jakarta Pusat. Massa menuntut KPU DKI Jakarta untuk bersikap adil dan transparan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Puluhan relawan dan organisasi masyarakat yang tergabung dalam tim Ridho melakukan aksi unjuk rasa untuk menyerukan ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemilu di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Jakarta. Para demonstran ini menilai KPU DKI Jakarta kurang profesional dan tidak transparan, seperti adanya dugaan manipulasi dalam proses pendistribusian formulir C6 atau formulir undangan pemungutan suara kepada pemilih yang tidak merata. Adanya titik manipulasi ini, manipulasi dalam arti penyebaran dari C6 yang dilakukan oleh KPU di Jakarta yang menurut kami ini kurang fair dan kurang transparan. Yang mana satu, tidak melibatkan RT. Yang kedua adalah para warga Jakarta ini tidak mendapatkan C6 itu, misalnya orang yang sudah meninggal juga diberikan C6. Jadi menurut kami ini tidak fair dan tidak meratanya pembagian itu. Angka partisipasi pemilih pada Pilkada Jakarta hanya mencapai 53,05% atau sekitar 4,3 juta suara dari 8,2 juta daftar pemilih tetap, dan ini menjadi yang terendah sepanjang sejarah. Dari Jakarta, Hendri Aprila Sutrisno, iNews melaporkan. Anda kembali di Kawal Pilkada, pemirsa. Dari Pilkada Jawa Tengah, pasangan Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin menang telak dalam hasil rekapitulasi suara Jawa Tengah. Dan menariknya, pasangan Andika Hendi unggul tipis di Surakarta. Rapat pleno penghitungan suara di sejumlah wilayah di Jawa Tengah telah selesai digelar.
Di Pekalongan, pasangan calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, memperoleh 193.084 suara. Sedangkan pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin unggul dengan perolehan 314.672 suara. Tidak hanya di Pekalongan, pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin juga menang telak di Jawa Tengah dengan 11.323.071 suara atau 59,13% total suara Jawa Tengah. Sementara pasangan Andika Hendi memperoleh 7.773.555 suara atau 40,85 suara. Alhamdulillah untuk rapat rekapitulasi hari ini berjalan dengan lancar, kondusif ya. Dan ini alhamdulillah baru saja selesai. Kita sudah melaksanakan dan kemudian sudah ada penyerahan untuk kemudian bisa kita harus kirim ke provinsi. Menariknya di Surakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Hendi menang tipis. Mereka memperoleh 161.008 suara, sementara pasangan Ahmad Lutfi Tasyasin meraih 143.738 suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rekapitulasi suara di Pilkada Jawa Tengah telah selesai dilakukan. Mari kita lihat siapa yang unggul dalam Pilkada Jawa Tengah. Pasangan Ahmad Lutfi dan Tasyasin menang telak di Jawa Tengah. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 ini memperoleh 11.323.071 suara atau 59,13%. Sementara pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi memperoleh 7.773.555 atau 40,85% suara. Pemirsa, salah satu wilayah yang dimenangkan oleh pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Tasyasin adalah Cilacap. Keduanya mendapatkan 567.625 suara, sementara paslon Andika Hendi mendapatkan 382.530 suara. Menariknya, pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi unggul di Surakarta, Jawa Tengah. Keduanya memimpin tipis dengan 161.008 suara. Sementara pasangan Ahmad Lutfi dan juga Tasyasin menempel ketat dengan 143.738 suara. Pemirsa, informasi selanjutnya, Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan bagian dari Partai Banteng. Presiden ke-7 Republik Indonesia itu pun diminta segera kembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader Partai Banteng meski masih memiliki KTA. Jokowi juga menyebut tak ingin berandai-andai soal rencana masuk partai politik lain setelah PDIP. Iya, berarti partainya perorangan. Artinya berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya, partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti Pak? Ya udah itu. Atau kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lain nggak? Seperti ada rumor untuk Golkar. Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan Jokowi dan keluarga bukan bagian dari PDI Perjuangan. Partai berlambang Banteng ini menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarga tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai.
Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti. Sementara itu terkait KTA yang masih dimiliki Jokowi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, berharap Presiden ke-7 Jokowi segera mengembalikan KTA ke PDI Perjuangan. Sebab menurut Komarudin, secara de facto Jokowi bukan kader Partai Banteng lagi. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di Kawal Pilkada pemirsa, kotak kosong menang telak di Pilkada Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Kemenangan kotak kosong dipastikan setelah rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota Pangkal Pinang selesai digelar. Rekapitulasi hasil suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang 2024 tingkat KPU kota selesai dilaksanakan Rabu sore. Hasilnya kotak kosong yang mendapatkan nomor urut 1 di surat suara Pilwakot menang telak atas calon tunggal Maulan Aklil Masagus Hakim. Kotak kosong memperoleh 57,97% suara, sedangkan paslon nomor urut 2 Maulan Aklil Masagus Hakim memperoleh 42,02% suara. Hasil rekapitulasi ini pun disetujui oleh 5 komisioner KPU dan para saksi dari kotak kosong maupun calon tunggal. Kalau tadi kita melihat hasilnya itu ada di angka 13 ribuan. Berarti ini lebih unggul ya Ketua? Yang hasil rekapitulasi tadi yang kita lihat bahwasanya selisih itu lumayan. Yang unggul siapa? Tadi kita lihat hasil yang unggul itu ada di nomor urut 01. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, jika kotak kosong memenangkan pilkada, maka pemerintah akan menunjuk pejabat gubernur, bupati, atau wali kota untuk memimpin sementara. Nantinya pilkada akan kembali digelar untuk memilih kepala daerah definitif. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sejumlah artis unggul dalam penghitungan suara sementara Pilkada 2024. Di Bandung, selebritas Farhan yang maju sebagai calon wali kota Bandung nomor urut 3 unggul di 15 kecamatan. Dan meski unggul, Farhan tetap memantau penghitungan suara. Dan kepada iNews, Farhan berbagi cita-citanya untuk menjadikan kota Bandung sebagai etalase dari Jawa Barat. Bahwa secara terstruktur dan sistematis kami memiliki barisan saksi dan juga para pengawas yang ada di setiap TPS 3.590 dari 3.597 TPS dan juga memiliki semua saksi di setiap kecamatan sehingga kami memastikan bahwa setiap perhitungan suara itu bisa dilakukan dengan baik. Termasuk kemarin juga ada di satu kecamatan kita kehilangan 49 suara, jadi kertas suaranya hilang. Tertulis ada 49 suara tapi 49 suaranya hilang. Nah ini kan kemudian menjadi pertanyaan dan kita juga lakukan penyidikan terhadap itu. Termasuk kami juga melaporkan beberapa dugaan adanya pengarahan dari para pendamping kegiatan sosial yang dibiayai oleh pemerintah yang kemudian diarahkan untuk mencoblos calon tertentu. Nah laporan-laporan ini dan pengawasan oleh para saksi ini yang supervisi langsung oleh tim hukum kami memastikan bahwa apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapatkan pengawasan dari semua pihak. Saya hanya mau menyelesaikan pekerjaan sebagai wali kota Bandung saja sampai selesai karena saya juga tidak berpikir bahwa masalah Bandung selesai dalam waktu singkat dan kita juga harus menghindari membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek. Kita harus memikirkan beberapa kebijakan yang bersifat jangka panjang seperti pengembangan dan perbaikan wilayah gitu untuk jangka pendek. Misalnya kami ingin memanfaatkan kembali dan mengatakan kembali daerah Ciamplas,
kami untuk jangka menengah mengoptimalkan lapangan Tegalega yang begitu luar biasa, dan untuk jangka panjang ingin menata kembali melakukan program perbaikan kampung di daerah Sukahaji, Babakan, Ciparai. Nah, 3 titik itu saja butuh waktu yang cukup lama. Jadi yuk kita barisin dulu Kota Bandung sebagai etalase dari Jawa Barat. Pemirsa, artis nasional Fadia Arafik menang Pilkada Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Fadia Arafik berpasangan dengan Sukirman yang diusung PKB, Golkar, Gerindra, P3, PKS, Demokrat, Nasdem, Perindo, Hanura. Memperoleh 306.443 suara atau 56,23%. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Fadia Sukirman unggul dalam rekapitulasi perhitungan suara KPU Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. KPU umumkan hasil total suara yang telah dihitung dari 19 kecamatan. Pasangan calon Fadia Sukirman memperoleh 306.443 suara atau 56,23%. Sementara rivalnya Rizwandi Amin terkonfirmasi mendapatkan 238.486 suara atau 43,77%. Hal ini dapat disimpulkan paslon nomor urut 1 Fadia Sukirman menang dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Pekalongan. Artis nasional Fadia Arafik, putri penyanyi dangdut legendaris Arafik ini kembali memenangkan pemilihan bupati untuk kedua kalinya. Melaksanakan dan kemudian sudah ada penyerahan untuk kemudian bisa kita harus kirim ke provinsi. Dari hasil rekap gimana, Bu? Hasil dari Sirekap ya tadi sudah saya bacakan untuk perolehannya ya, untuk tingkat kabupaten ini baik untuk perolehan gubernur maupun dari bupati, seperti itu. Untuk penetapan kapan ini? Penetapan? Untuk penetapan, kalau ini kan baru penetapan hasilnya. Hasilnya. Kalau untuk penetapan calonnya kita nunggu register dari MK dan kemudian kita nunggu surat dari KPU. Suara sah untuk Pilkada 2024 di Kota Pekalongan mencapai 544.929 suara. Surat suara tidak sah tercatat 21,751 suara, sehingga total suara pemilih sejumlah 566.680 suara. Sementara daftar pemilih tetap 734.636 pemilih, sehingga partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 ini sejumlah 77%. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Ainis melaporkan.